Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, baik lagi dengan channel kita belajar bareng yuk. Oke, pada video kali ini kita masih bakal ngebahas tentang kriteria perencanaan KP03 tentang perencanaan saluran. Sekarang kita bakal ngebahas poin keempat, yaitu tentang saluran pasangan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai aja. 4.1 kegunaan saluran pasangan. Nah, saluran pasangan atau lining dimaksudkan untuk satu, mencegah kehilangan air akibat rembesan. Yang kedua, mencegah gerusan dan erosi. Yang ketiga, mencegah merajalela tumbuhan air. Yang keempat, mengurangi biaya pemeliharaan. Yang kelima, memberi kelonggaran untuk lengkung yang lebih besar. Yang keenam, tanah yang dibebaskan jadi lebih kecil. Kemudian, tanda-tanda adanya kemungkinan terjadinya perembesan dalam jumlah yang besar dapat dilihat dari peta tanah. Penyelidikan tanah dengan cara pemboran dan penggalian sumburan uji di alur saluran akan lebih banyak memberikan informasi mengenai kemungkinan terjadinya rembesan. Pasangan mungkin hanya diperlukan untuk ruas-ruas saluran yang panjangnya terbatas. Dalam memperkirakan kehilangan air di saluran dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, dengan melakukan pengukuran di lapangan. Yang kedua, dengan memakai angka rembesan hasil pengukuran terdahulu untuk jenis tanah yang sama, seperti tertuang pada tabel 4.1. Dan yang ketiga adalah menggunakan rumus rembesan dari Moritz USBR. Nah, yang pertama kita coba bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama, dilakukan uji pengukuran kehilangan air dengan cara melakukan survei pengukuran besarnya debit, aliran masuk dan keluar dari suatu ruas saluran. Yang kedua, dengan pengujian pengukuran volume kehilangan air selama jangka waktu tertentu dibagi luas penampang basah saluran akan menghasilkan besarnya kehilangan air per meter persegi. Nah, yang pertama kita bisa dengan cara ngecek dulu nih debit masuk dan keluarnya itu berapa selisihnya ya kan. Kemudian yang kedua, dengan cara apa? Lakukan penggenangan dulu tuh, kemudian kita ukur dalam jangka waktu tertentu berapa kehilangan volume yang terjadi. Nah, itu kita memperoleh nilai rembesan tuh dari nilai kehilangan volume kehilangan tadi dibagi dengan waktu kita melakukan pengujian ya. Nah, dibagi dengan luas penampang basahnya juga. Akhirnya kita dapatlah itu setelah dapat volume kehilangannya tadi dibagi lagi dengan luasannya, sehingga dari per meter perseginya saluran tadi berapa kehilangan debitnya itu kehilangan debit berdasarkan rembesan. Yang kedua, dengan memakai ini ya tadi ya angka rembesan dari tabel 4.1 ini jenis tanahnya apa, kemudian ini nilai rembesannya meter kubik per hari. Ini nilai rembesannya nih teman-teman. Nah, kemudian ini angka-angka di atas digunakan untuk perkiraan permulaan banyaknya rembesan yang serius. Maka diambil sebagai batas rembesan sebesar 0,157 meter kubik per meter persegi per hari. Jika banyaknya rembesan melebihi nilai tersebut, maka saluran harus memakai pasangan. Ini nilai ambangnya nih, 0,517 meter kubik per meter persegi per hari. Ini nilai ambangnya. Kalau melebihi ini maka harus memakai pasangan tadi ya, atau lining. Kemudian menggunakan rumus rembesan Moritz atau dari USBR. Rumusnya ini sama dengan 0,035 kali C kali akar Q per V, di mana S adalah kehilangan akibat rembesan. Satuannya meter kubik per detik per kilometer panjang saluran. Kemudian ada Q, yaitu debitnya meter kubik per detik, ada kecepatan. V, kecepatan meter per detik. C adalah koefisien tanah rembesan meter per hari, dan 0,0035 adalah faktor konstanta dalam meter per kilometer. Nah, harga C diperoleh dari tabel 4.2 nih ya teman-teman ya. Dia jenis tanahnya apa, tanah rembesannya apa, kemudian ini nilai C-nya nih. Nah, nanti diperolehlah nilai rembesannya. Kemiringan medan mungkin sedemikian sehingga kecepatan aliran yang dihasilkan melebihi kecepatan maksimum yang diizinkan. Untuk bahan tanah, biaya pembuatan pasangan saluran hendaknya diusahakan murah. Jika hal ini tidak mungkin, maka lebih baik talut saluran dibuat lebih landai dan dilengkapi dengan bangunan terjun.
Gini teman-teman semua, ini kita masih ngecek ini ya, apa namanya, tentang rembesan tadi ya teman-teman ya, dipakai 3 metode tadi ya. Kemudian kita selanjutnya masuk ke ini jenis-jenis pasangan ya. Mulai nih jenis-jenis pasangan yang dipakai. Bahan yang dipakai untuk pasangan saluran menurut Faukrat tahun 1977, tetapi praktik di Indonesia hanya ada 4 nih ya. 1 pasangan batu, 2 beton, 3 tanah, yang keempat dapat juga menggunakan beton ferrosmen. Nah, pembuatan pasangan dari bahan-bahan lain tidak dianjurkan dengan alasan sulit untuk memperoleh bahannya dan pelaksanaannya yang rumit serta kelemahan bahan itu sendiri. Tersedia bahan di dekat tempat pelaksanaan konstruksi merupakan faktor yang penting dalam pemilihan jenis pasangan. Jika bahan batu tersedia, maka pada umumnya dianjurkan pemakaian pasangan batu. Pasangan dari bata merah mungkin juga bisa dipakai. Alirannya masuk ke dalam retak pasangan dengan kecepatan tinggi dapat mengeluarkan bahan-bahan pasangan tersebut. Kecepatan maksimum dibatasi dan berat pasangan harus memadai untuk mengimbangi gaya tekan ke atas. Nah, sebagai alternatif jenis lining, dewasa ini sudah banyak diaplikasikan penggunaan material ferrosemen untuk saluran irigasi dan bangunan air. Struktur ferrosemen yang mudah dikerjakan dan ramah lingkungan sangat cocok untuk diterapkan di berbagai bentuk konstruksi. Bentuk penulangan yang tersebar merata hampir di seluruh bagian struktur memungkinkan untuk dibuat struktur tipis dengan berbagai bentuk struktur sesuai dengan kreasi perencanaan. Lining permukaannya keras. Lining permukaan keras dapat terdiri dari plesteran pasangan batu kali ataupun beton. Tebal minimum untuk pasangan batu kali minimalnya 30 cm. Untuk beton tumbuk tebal paling tidak 8 cm. Untuk saluran kecil yang dikonstruksi dengan baik dan 10 cm untuk saluran yang lebih besar. Tebal minimum pasangan beton bertulang adalah 7 cm. Tebal minimum pasangan beton ferrosemen adalah 3 cm. Untuk pasangan semen tanah atau semen tanah yang dipadatkan, tebal minimumnya 10 cm untuk saluran kecil dan 15 cm untuk saluran yang lebih besar. Nah, ini masing-masingnya udah ada nih ya. Tebal minimum pasangan batu 30 cm, beton tumbuk tebalnya 8 cm untuk saluran yang dikonstruksi dengan baik, yang debit alirannya 6 meter kubik per detik, kemudian 10 cm untuk saluran yang lebih besar. Ini konteksnya masih beton tumbuk ya. Kemudian ada tebal beton pasangan ada tebal minimum pasangan beton bertulang minimalnya 7 cm, kalau ferrosemen tadi 3 cm. Nah, untuk semen tanah atau semen tanah yang dipadatkan minimalnya 10 cm untuk saluran kecil dan 15 cm untuk saluran yang besar. Stabilitas pasangan permukaan keras hendaknya dicek untuk mengetahui tekanan air tanah di balik pasangan. Jika stabilitas pasangan terganggu, maka sebaiknya dipertimbangkan untuk membuat konstruksi pembebasan tekanan atau lubang pembuang. Kemudian lining dari tanah nih ya, tebal pasangan tanah diambil 60 cm untuk dasar saluran dan 75 cm untuk talut saluran. Pasangan campuran atau kombinasi ditunjukkan pada gambar 4.1 dapat juga dipakai. Pemilihan jenis pasangan akan bergantung kepada kondisi dan bahan yang tersedia. Selanjutnya ada lining ferrosemen. Ferrosemen adalah suatu tipe dinding tipis beton bertulang yang dibuat dari mortar semen hidrolis diberi tulangan dengan kawat anyaman atau kawat jala Wermes yang menerus dan lapisan yang rapat, serta ukuran kawat relatif kecil. Anyaman ini bisa berasal dari logam atau material lain yang tersedia. Kehalusan dan komposisi matriks mortar seharusnya sesuai dengan sistem anyaman dan selimut pembungkusnya. Kalau kita baca nih ya teman-teman ya, ini mirip, kalau di jalan nih mirip kayak ini teman-teman ya, beton LC atau lin konkrit ya teman-teman. Tapi kalau di sini dia semen khusus ya nampaknya ya, karena ini semen hidrolis nih. Nah, dalam artian berarti semen ini baiklah ya, memang didesain untuk apa namanya, saluran saluran yang diairi oleh air gitu ya teman-teman ya. Kemudian ini menggunakan wire mesh. Oke, coba kita lanjutin dulu ya. Ini menarik sih ini. Kehalusan dan komposisi matriks mortarnya seharusnya sesuai dengan sistem anyaman dan selimut pembungkusnya. Mortar yang digunakan juga dapat diberi serat atau fiber. Nah, itu dia.
dapat dikasih fiber. Perbedaan ferrosemen dengan bertulang nih ya, perbedaannya nih ya, sifat fisik. Pertama, dia lebih tipis ferrosemen itu, kemudian memiliki tulangan yang terdistribusi pada setiap ketebalannya, karena tadi harus menggunakan wire mesh ya, kawat jala ya teman-teman. Kemudian sifat penulangannya dua arah, kemudian matriksnya hanya terdiri dari agregat halus dan semen. Nah ini hanya terdiri dari agregat halus dan semen. Kalau semen beton bertulang kan itu kan ada campuran agregat kasarnya juga ya. Kalau ferrosemen enggak, dia hanya agregat halus aja. Benar-benar mirip ini ya, mirip sama kayak acian ya, acian semen acian tapi sifatnya hidrolis gitu ya. Dia kuat terhadap hidrolis air, kemudian dikasih dengan tadi wire mesh atau kawat anyaman gitu ya, kawat jala ya. Kemudian dari sifat mekaniknya ferrosemennya, satu, sifat-sifat seragam dalam dua arah. Kemudian kedua, umumnya memiliki kuat tarik dan kuat lentur yang tinggi. Yang ketiga, memiliki rasio tulangan yang tinggi. Yang keempat, proses retak dan perluasan retak yang berbeda pada beban tariknya. Yang kelima, ada daktilitas meningkat sejalan dengan peningkatan rasio tulangan anyam, kedap air tinggi, lemah terhadap temperatur tinggi, dan ketahanan terhadap beban kejut yang lebih tinggi. Untuk proses pembuatan pemeliharaan perbaikannya, ferrosemen ini metode pembuatannya berbeda dengan beton bertulang. Yang kedua, tidak memerlukan keahlian khusus. Yang ketiga, sangat mudah dalam perawatan dan perbaikan. Yang keenam, biaya konstruksi untuk aplikasi di laut lebih murah dibandingkan kayu, beton bertulang, atau material komposit. Bahan ferrosemen terdiri dari campuran semen, pasir yang diberi tulangan besi beton dengan diameternya 6 mm atau 8 mm dan kawat anyam. Perbandingan semen dan pasir umumnya digunakan adalah 1:3. Kelebihan dari lining saluran menggunakan ferrosemen antara lain: 1. Biaya konstruksinya lebih rendah daripada lining konvensional. Kemudian dari segi kekuatan, beton ferrosemen mempunyai kekuatan yang lebih tinggi. Yang ketiga, dari segi berat konstruksi, beton ferrosemen mempunyai konstruksi yang lebih ringan, sehingga dapat digunakan di tanah yang mempunyai daya dukung yang rendah. Nah ini dia. Ini adalah bentuk potongan saluran lining ferrosemen yang berbentuk tapal kuda. Kemudian, untuk menghitung dimensi saluran lining ferrosemen, tetap menggunakan parameter rumus Stickler dengan nilai kekerasan untuk beton yaitu K sama dengan 70. Dimensi maksimum nilai kekasaran beton K 70 ya. Dimensi maksimum penulangan ferrosemen ditentukan secara empiris pada bangunan-bangunan sejenis yang pernah dilaksanakan. Jadi penambang ferrosemen minimumnya adalah R sama dengan 0,45 meter atau 45 cm. Atau maksimum B-nya adalah 0,9 meter atau 90 cm. Di mana W adalah tinggi jagaannya, ini adalah kemiringan memanjang saluran, H adalah tinggi air di bagian tegak lurus, R adalah jari-jari kelengkungan, B adalah 2R, B tadi 2R ya, B ini 2R, kemudian A sama dengan B dikali H ditambah VR kuadrat, jelas ya, A-nya itu yang ini nih, luasan penampangnya nih. Kemudian P-nya adalah 2H ditambah VR. Nah, ini adalah keliling basah. R-nya adalah A per P. Kemudian V sama dengan K dikali R pangkat 2/3 dikali I pangkat setengah. Dan Q-nya adalah kecepatan dikali A. V-nya yang ini dikali A, penampang basahnya. Di dalam saluran ferrosemen dengan penambang tapal kuda ini disyaratkan tidak timbul atau terjadi endapan dalam saluran. Maka minimum kecepatan aliran ditetapkan V harus lebih besar dari 0,6 meter per detik agar pasir atau lumpur tidak mengendap di sepanjang saluran. Di masa mendatang, ferrosemen yang sudah terbukti andal dan ekonomis bisa digunakan bentuk-bentuk lain yang secara teknis, ekonomis, sosial dapat diterima. Secara teknis, ekonomi sosial dapat diterima. Nah, ini dia tipe-tipe pasangan saluran. Ini ada pasangan batu pada dasar dan talut, kemudian ini pasangan beton bertulang atau tak bertulang pada dasar dan talut juga. Kemudian ini adalah pasangan batu dengan koperan, hanya untuk talut saja, pasangan tanah yang dipadatkan dengan baik pada dasar dan talut. Pasangan gabungan, pasangan batu dengan koperan
berat untuk talut dan tanah yang dipadatkan untuk dasar. Nah, ini tipe-tipe pasangan saluran teman-teman. Kemudian selanjutnya ada perencanaan hidrolis. Untuk kecepatan maksimum yang diizinkan pada aliran subkritis, pemakaiannya yang pertama pasangan batu itu kecepatan maksimumnya 2 meter per detik, untuk beton 3 meter per detik, untuk tanah sesuai dengan yang diizinkan pada bab 2.4. Kemudian kecepatan maksimum yang diizinkan untuk ferrosemen adalah 3 meter per detik. Kecepatan maksimum yang diizinkan juga akan menentukan kecepatan rencana untuk dasar saluran tanah dengan pasangan campuran. Proses perencanaan saluran untuk saluran dengan pasangan tanah adalah sama dengan prosedur perencanaan saluran tanah. Di dalam saluran ferrosemen dengan penampang tapal kuda disyaratkan tidak timbul atau terjadi endapan pada saluran. Maka kecepatannya yang ditetapkan kecepatan minimumnya adalah V di atas 0,6 meter per detik agar pasir dan lumpur tidak mengendap. Nah, penghitungan bilangan Froude adalah penting apabila dipertimbangkan pemakaian kecepatan aliran dan kemiringan saluran yang tinggi. Untuk aliran yang stabil, bilangan Froude-nya harus kurang dari 0,55. Untuk aliran subkritis atau lebih dari 1, maaf, ini kita ulangi coba ya. Untuk aliran yang stabil, bilangan Froude harus kurang dari 0,55 untuk aliran subkritis atau lebih dari 1,4 untuk aliran superkritis. Nah, ini ya. Ini perbedaannya nih teman-teman. Kalau alirannya subkritis, dia Froude-nya 0,55. Kalau dia aliran superkritis, maka Froude-nya 1,4. Saluran dengan bilangan Froude antara 0,55 sampai dengan 1,4 dapat memiliki pola aliran dengan gelombang tegak atau muka air bergelombang yang akan merusak kemiringan talut. Harga-harga K untuk saluran ini dapat menyimpang sampai 20% dari harga anggapan, yang menyebabkan bilangan Froude mendekati 1. Oleh karena itu, kisaran 0,55 sampai dengan 1,4 adalah relatif lebar. Untuk perencanaan saluran dengan kemiringan medan yang teratur, bilangan Froude akan kurang dari 0,3, dengan demikian di bawah 0,55. Nah, apabila terjadi aliran superkritis, bangunan diperhitungkan sebagai got miring. Bilangan Froude untuk saluran ditentukan sebagai berikutnya. Bila alirannya superkritis nih ya teman-teman ya, F sama dengan V dikali G kali H. G kali H-nya dalam bentuk pangkat ya, dalam bentuk akar. Atau sama dengan V dikali G kali H dalam kurung M ditambah N per 2M plus N dalam kurung akar. Pangkat dalam kurung pangkat setengah atau sama dengan akar ya. Ini sama aja nih. Nah, di sini H-nya ini H di sini itu sama aja kayak M plus N ya kan, per 2M plus N gitu teman-teman. M dimana ini ada kemiringan talut, vertikal berbanding M, 1 vertikal berbanding M horizontal, N-nya ini perbandingan lebar dasar dan kedalaman air, G percepatan gravitasi, biasalah percepatan gravitasi meter per detik kuadrat atau 9,8, A-nya luas penampang melintang basah meter persegi, W-nya lebar pada permukaan air, ini kan dasar. Nah, lebar di permukaan air berapa itu adalah W, V kecepatan aliran, F adalah bilangan Froude. Nah, koefisien kekasaran stiker K dalam meter pangkat sepertiga per detik yang dianjurkan pemakaiannya. Pertama, pasangan batu itu 60, pasangan beton 70, pasangan tanah 35 sampai 45 dan ferrosemen itu 70. Harga-harga untuk pasangan keras hanya akan dicapai jika pasangan itu dikonstruksi dengan baik. Harga-harga untuk pasangan tanah mirip harga-harga untuk saluran tanah dengan variasi seperti dibicarakan dalam pasal 3.2. Koefisien kekasaran untuk potongan melintang dan kombinasi berbagai macam bahan pasangan, kekasaran masing-masing permukaan akan berbeda-beda. Nah, koefisien kekasaran dihitung dengan rumus berikut. Oke, teman-teman. Nah, ini kan bisa dilihat ya. Bila pasangan yang digunakan itu berbeda-beda, misalnya pasangan yang satu menggunakan talutnya menggunakan pasangan batu misalnya, yang dasarnya menggunakan ferrosemen, ataupun sebaliknya gitu ya teman-teman ya, atau misalnya pasangan batu dasarnya menggunakan tanah
yang dipadatkan gitu ya. Nah, itu kan berbeda-beda. Nah, penghitungan faktor kekasarannya, K sama dengan koefisien kekasaran Stikler, kemudian sama dengan P pangkat 2 per 3 dikali sigma PI per KI. Ini KI-nya pangkat 1,5. Ini diakarkan lagi minus, dipangkatkan lagi minus 2 per 3. Nah, ini teman-teman harus tahu minus 2 per 3 artinya apa nih? Minus 2 per 3 berarti minus ya. Kalau minus itu kan dibalik tuh, dibalik atas bawah bawah di atas kan. Pertama itu minus itu. Kemudian 2 berarti ini semua dikuadratkan dulu baru diakar 3. Nanti ya baru dikali P pangkat 2 per 3 gitu ya teman-teman ya. Kemudian perencanaan untuk aliran subkritis. Perencanaan hidrolis mengikuti prosedur yang sama seperti pada perencanaan saluran tanpa pasangan yang dibicarakan dalam bab 3. Saluran pasangan batu dan beton mempunyai koefisien Strickler yang lebih tinggi. Akibat potongan melintang untuk saluran-saluran tanpa pasangan ini akan lebih kecil dari potongan melintang untuk saluran tanah dengan kapasitas debit yang sama. Ruas saluran pasangan direncanakan menurut kriteria angkut sedimen dan dengan demikian mengikuti I akar R konstan. I kali akar R konstan. Kedalaman air untuk saluran pasangan sama dengan kedalaman air saluran tanpa pasangan. Dasar lebih kecil daripada lebar dasar untuk saluran tanpa pasangan. Lebar dasar lebih kecil daripada lebar dasar untuk saluran tanpa pasangan. Nah, ini dia salah satu keuntungannya. Tadi ya pakai lining itu apa? Yaitu kebutuhan lahan yang digunakan untuk saluran itu jadi lebih kecil. Kemudian karena harga koefisien Stikler yang lebih tinggi maka karena harga koefisien Stikler yang lebih tinggi pada saluran pasangan. Untuk saluran pasangan kemiringan talut bisa lebih curam ya kan. Untuk saluran yang lebih kecil di mana hanya kurang dari 0,4 meter, kemiringan talut dibuat vertikal. Saluran besar mungkin juga mempunyai kemiringan talut yang tegak dan direncanakan sebagai flume. Untuk saluran yang lebih besar, kemiringan samping minimumnya 1:1. Untuk H sampai dengan 0,75 meter. Untuk saluran yang lebih besar, harga-harga kemiringan talut pada tabel 4.2. Nah, teman-teman harus ingat ya, talut itu apa? Talut itu yang ada di sebelah kanan dan kiri sisi pada saluran. Misalnya trapesium berarti sisi miringnya itu, sisi miring kanan kiri itu disebut talut ya teman-teman ya. Untuk saluran yang lebih besar, harga kemiringan talut seperti pada tabel 4.2. Nah, ini dia jenis tanahnya apa, kemudian nantinya ketinggiannya berapa nih hanya nih kedalaman ininya ya, kedalaman alirannya berapa, hanya berapa, kemudian kalau dia kurang dari 0,75 menggunakan yang ini, kalau dia lebih dari 0,75 sampai 1,5 menggunakan angka ini. Khusus saluran-saluran yang lebih besar, stabilitas talut yang diberi pasangan harus diperiksa agar tidak terjadi gelincir dan sebagainya. Kemudian lengkung saluran. Jari-jari minimum lengkung untuk saluran pasangan diambil 3 kali lebar permukaan air. Jika dibutuhkan tikungan yang lebih tajam, maka mungkin diperlukan kincir pengarah atau guide vein agar sebaran aliran di ujung tikungan itu lebih merata. Kehilangan tinggi energi tambahan juga harus diperhitungkan. Tinggi jagaan. Harga-harga minimum untuk tinggi jagaan adalah seperti pada tabel 4.3 yang diambil dari USBR. Tabel ini juga menunjukkan tinggi jagaan tanggul tanah yang sama dengan tanggul saluran tanah tanpa pasangan. Nah, ini tinggi jagaan untuk saluran pasangan. Nah, jadi ini kan ada tanggul, ada pasangan, ya kan teman-teman ya. Nah, ini untuk tanggul tinggi jagaannya dengan debit ini maka tinggi jagaannya sekian. Untuk yang menggunakan pasangan dengan debit sekian maka tinggi jagaannya ini gitu ya teman-teman. Nah, ini maksudnya adalah kan ini dijelaskan bahwa
tinggi jagaan tanggul tanah yang sama dengan tanggul saluran tanggul saluran tanah tanpa pasangan. Nah, jadi ini dengan salurannya dengan pasangan, yang ini tidak gitu ya teman-teman ya. Ini debitnya yang mengalir pada saluran, yang ini, kemudian yang ini adalah tinggi jagaannya pada saluran tanpa pasangan. Ini tinggi jagaan pada saluran dengan pasangan. Seperti itu teman-teman. Oke, ini adalah pembahasan terakhir dari poin keempat, saluran pasangan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga sehat selalu dan sukses untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Dan semoga apa yang kita semua cita-citakan dapat segera terwujud, dapat segera kita gapai dan kita capai. Amin amin ya robbal alamin. Thank you for watching. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.